Shalom. Wow, hari ini sungguh luar biasa karena hari Minggu bertepatan dengan tahun baru. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku boleh bangkit berdiri, kasih selamat tahun baru, boleh keluar dari tempat duduknya masing-masing, kasih ucapan selamat tahun baru yang paling meriah. Happy New Year.
Selamat tahun baru. Udah semua? Oke, kalau begitu boleh kembali duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Selamat tahun baru, Happy New Year bagi Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di online. Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini adalah tanggal 1 Januari 2023 Masehi. Bapak Ibu dan Saudaraku, Masehi itu berasal dari kata Masihia yang artinya Mesias. Ya, Mesias yang satu itu berarti sama dengan tahun 2023, tahun Mesia. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan AD, 2023 AD atau Anno Domini yang artinya tahun Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti Mesias yang sama pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dari firman ini jelas bahwa kalau kita berada di tempat ini saat ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang di online, itu semua bukan karena pilihan kita, tapi karena kita telah dipilih Allah, kita telah dikumpulkan Allah. Jadi boleh tunjuk kiri kanan depan belakang sambil katakan, kamu dipilih Allah. Yes. Kita semua dipilih Allah, karena itu kita berada di tempat ini. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan kita dengan penuh semangat. Dan hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan di awal tahun ini yang akan dibawakan oleh Pastor Tini Setiawan. Beliau adalah gembala senior dari CDC Bogor dan Depok. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Tini. So, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita, boleh pastikan handphone kita berada dalam kondisi silent. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ke toilet, sekarang adalah saat yang terbaik. Mari kita siapkan hati sebelum memulai ibadah ini. Mari kita bawa di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga yang baik, kami merasakan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu sepanjang tahun 2022 yang telah kami lewati. Kalau hari ini Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya itu karena Engkau yang telah memilih kami semua. Bapa kami di surga, biar kami mempersiapkan hati kami. Kami mau memuji menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan kami juga berdoa biar setiap volunteers yang bertugas, setiap fasilitas peralatan yang digunakan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga siap untuk mendengarkan pesan-Mu yang hari ini disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Tini Setiawan. Urapi beliau agar menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Bapa, kami siap untuk beribadah dengan hati penuh dengan sukacita. Kami awali ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus
Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, di depan ini ada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak itu yang begitu ceria, begitu lucu dan tulus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa buat anak-anak ini. Mari satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sepakat Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Biar anak-anak ini menerima kasih karunia Tuhan sejak dari kecil. Boleh percaya kepada Engkau. Boleh mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Dan mencintai keluarga mereka. Orang tua mereka Tuhan. Biar orang tua mendidik anak-anak ini dengan penuh kasih sayang. Biar anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang terus berbakti kepada orang tua. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa sejak dari kecil Tuhan, dia belajar pengenalan akan firman Tuhan. Firman yang Tuhan yang ditabur tidak akan sia-sia. Kami percaya sampai nanti dia dewasa mengingat kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anak ini terus sehat, berkati Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan turun atas anak-anak ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Anak-anak ini Tuhan pilih, Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Kami percaya guru-guru sekolah minggu juga kami berdoa. Kami memberkati guru-guru sekolah minggu. Beri hati untuk dia, hati untuk mengajar anak-anak dengan tulus hati, dengan sukacita dan memberikan yang terbaik. Lindungi guru-guru sekolah minggu dimanapun berada mereka, dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini yang cerah yang daripada Tuhan, ya semangat yang baru, harapan yang baru. Ya firman Tuhan katakan kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ya kita mau menyanyi bersama anak sekolah minggu ini. Tapi saya tes dulu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa begini-begini gak tangannya? Bisa ngadep kiri gak? Bisa ngadep kanan? Bisa goyang-goyang? Bisa angkat tangan begini? Bisa lompat? Oke, kita mau more. Yes. Yuk, tepuk tangan semuanya. Yay. More. I want more. We praise you ke kiri. More. I want more. We praise you. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. Yes. Oh. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight. I'm gonna swim tonight because of Jesus. More. I want more. We praise you. More. I want more. We praise. Kita dance. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight because of Jesus. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight because of Jesus. More. I want more. We praise you. More.
memuji nama Tuhan. Tahun yang baru ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tetap pegang kehidupan kita. Amin. Kita percaya Tuhan tuh gak terbatas kuasanya. Kasihnya Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Mari di awal tahun ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan.
tahun 2023 bila kami ada di sini, itu pun karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sertai kami, melindungi kami, menyertai kami sepanjang tahun 2022. Dan itu semua sudah kami rasakan. Kami bisa melihat bukti kasih Allah yang nyata dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Dan sama dengan tahun lalu, tahun ini pun di awal 2023, kami mau tetap terus bergantung kepadamu saja. Karena hidup kami ada di tangan-Mu. Tidak ada satupun yang di luar kendali-Mu. Karena Allah memegang erat tangan kami. Allah menetapkan setiap langkah hidup kami. Dan Allah sudah memilih kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Thank you Lord Jesus. Biarlah pada pagi hari ini, urapi kami semua yang sudah hadir. Baik yang online maupun onsite, dimanapun kami berada. Tidak ada batas, Allah tetap hadir. Allah jamah setiap hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu ini adalah isi hati-Mu. Karena ini adalah bekal untuk kami menyiapkan tahun 2023. Bersama-sama dengan Engkau, tidak ada yang tidak mungkin. Thank you Lord Jesus. Berbicaralah kepada kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Baik di sini maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Agar Allah ada dalam hidup dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Rupanya pas ya, nggak kebetulan kalau hari Minggu jatuh di tanggal 1 Januari, jarang-jarang tentunya ya. Tapi hari ini tetap hari yang spesial buat Tuhan, amin. Katakan lagi ke kiri kanan, kamu sudah dipilih Tuhan. Kita semua ada di sini karena kita dipilih Tuhan, betul, kita semua dipilih Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah memilih kita, anugerah nggak coba? Tuhan nggak lihat latar belakang kita, Tuhan nggak lihat status sosial kita, Tuhan nggak pilih kasih. Kita semua sudah dipilih untuk mengenal Dia, dan itu betul-betul anugerah termahal. Karena kalau pakai logika nggak pernah nyambung.com, betul nggak? Mau dilogikain kayak apa juga nggak nyambung. Makanya orang kalau pakai logika sering kepentok-pentok, karena memang keterbatasan dari logika kita dibandingkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau bagikan satu tema yang jadi kesepakatan Bala CDC adalah fruitful. Nah itu dia. Nah ini adalah tema CDC tahun 2023. Jadi tema kita adalah fruitful. Artinya berbuah. Jadi ayatnya sudah dibacakan oleh Pastor Naftali tadi. Dasar ayat untuk tema ini adalah ada di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, artinya keren banget nih ayat ini. Tuhan itu gak cuman menyuruh atau memerintah, tetapi juga kasih hadiah yang gak pernah, jangan-jangan lebih daripada yang kita minta. Amin. Tuhan itu begitu sayang sama kita, begitu baik sama kita, sampai kita itu Tuhan sudah siapkan. Ya, jadi Tuhan sudah memberitahu kita bahwa kita boleh minta apa saja kepada Bapa, asal di dalam namanya pasti diberikannya kepadamu. Tuhan tuh gak pernah gak ngasih. Apa sih yang orang tua gak ngasih buat anak yang terbaik? Gak ada. Kan gak ada orang tua kejam ya, kecuali kasus khusus ya. Semua orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Tanpa minta pun dia pasti akan mendapatkan yang terbaik. Kita semua pasti sepanjang tahun 2022 kalau sharing nanti di Carousel,
pasti segudang kesaksian, segudang pertolongan Tuhan ada di tahun 2022. Amin. Itu jangan pernah bosan menceritakan kebaikan Tuhan. Mulai dari perkara yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan sudah siapkan kita bisa melewati tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan. Saya betul-betul gak habis pikir, kadang-kadang hal yang tidak kita khawatirkan saja, begitu kita duduk berlutut berdoa, Tuhan udah bilang jangan khawatir, semua diatur sama Tuhan. Betul? Amin. Saya berdoa setengah mati kemarin hari Jumat perjalanan saya kemarin juga liburan sih. Mana ada sih akhir tahun mumpung anak cucu mantu ngumpul semua, kita liburan. Komplit liburannya. 2 anak, 2 mantu, cucu, besan semua, sama ipar-iparnya semua. Kita pergi semua. Nah, skenarionya pakai mobil. Tetapi begitu baca di berita atau di YouTube bahwa cuaca tanggal 30, 31 akan buruk, deg-degan juga ya. Karena kita naik mobil juga. Nanti kalau di mobil bayangin itu dari keluar rumah Bogor, keluar kota Bogor, itu tol bablas ewes-ewes, tol nggak keluar tol terus. Jadi bayangin kalau di tol itu kan kiri kanan cuma lapangan terbuka ya. Kan kecuali kalau di dalam kota, tapi rasanya jalan tolnya kan di luar kota ya. Saya bisa bayangin kalau hujan badai kita kayaknya bisa terbang kali ya mobil kita. Bisa terpontang-panting. Nah jadi saya bilang aduh Tuhan doa lagi Tuhan supaya cuaca baik. Saya tuh nggak habis pikir kemarin pulang tanggal 30 supaya bisa sampai di rumah gak terlalu lelah. Nah jadi 30 pulang tuh sambil berdoa. Ternyata hujan berhenti, hujan gak sampai badai sih. Puji Tuhan, kita keluar dari Semarang sore jam 4-an hari Jumat. Nah begitu keluar sambil katanya badai, tapi Tuhan itu dengar doa kita ya, gak hujan. Semarang hujan tapi kecil. Begitu kita keluar sampai di Bogor Jumat malam jam 12, pagi-pagi saya dapat berita. Jumat malam Simpang 5 Semarang itu kerendam setengah meter. Untung kita keluar sudah di Simpang 5 ya. Kalau enggak berenang mobil kita di Simpang 5. Nah hal seperti itu selalu untung, kalau orang Jawa dulu bilang untung baru keinjak, untung belum. Jadi saya kasih tahu ikut Tuhan untung terus, betul? Kasih tahu kiri kanan ikut Tuhan untung terus. Nggak ada nggak untungnya. Jadi nggak cuman untung tuh nggak cuman punya orang Jawa. Untung itu punya anak Tuhan semua untung. Mana ada sih Tuhan nggak ngasih kita untung? Untung bisa bernafas, untung bisa ngerasain masuk tahun 2023, betul nggak? Apa nggak untung semuanya? Jadi bersyukurlah setiap hari, jangan enggak ya. Jadi ayat ini mengingatkan, karena ayat ini betul-betul jadi rema juga dalam hidup saya jauh, yaitu sejak saya masih kuliah di kedokteran, bahwa ternyata bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya status sosial atau bukan kita latar belakang pendidikan, siapapun kita, Tuhan memilih kita. Tuhan gak pernah pilih kasih. Kalau kita dipilih bukan karena kita pintar ya, karena Tuhan sayang kita, udah itu aja alasannya. Nah pada saat kita sudah dipilih untuk mengenal Tuhan, ada satu tugas dan tanggung jawab yang kita, ayatnya jangan di titik Tuhan memilih kita. Ternyata Tuhan juga menetapkan kita untuk kita berbuah. Nah berbuah itu apa? Bapak Ibu, tema fruitful ini sudah tema tahunan. Jadi kata berbuah akan dikupas habis sepanjang 2023. Wah, amin. Jadi berbuah itu enggak cuman ngomong buah dalam satu sisi hidup kita, tapi mencakup seluruh aspek hidup kita. Semua harus berbuah. Nah kalau ngupas berbuah gak cukup satu kali khotbah, makanya dipilih jadi tema tahunan. Jadi 52 minggu tuh khotbahnya semua kaitannya berbuah. Karena berbuah kalau kita ngomong seluruh aspek kehidupan kita kan luas banget. Ya enggak? Urusan damai, sukacita, urusan hati, urusan pikiran, urusan perilaku, urusan keluarga, urusan kerjaan, urusan duit, urusan macam-macam kan, urusan itu semua cocok sama berbuah. Jadi semua harus berbuah. Kalau kita enggak berbuah, contoh nanam pohon aja di kebun. Coba kalau cuman banyak semutnya enggak berbuah-berbuah, kesal enggak? Semutnya doang yang gentayangan kemana-mana. Saya dulu ingat punya pohon mangga nggak berbuah-berbuah, semutnya di mana-mana. Baru buahnya pentil udah dimakan codot ya. Nimpa jatuh, nimpa mobil.
kan lecet ya mobilnya. Suami saya kesel, tebang aja itu pohon mangga, risuh di kebun. Karena udah ngotorin semut, ngotorin buahnya rusak terus. Nah akhirnya kita nggak bisa menikmati buah pohon mangga itu, tebang habis. Nah karena apa? Karena kita nggak bisa menikmati, merugikan iya. Nah jadi kita pun jadi anak Tuhan juga harus berbuah. Dan itu bukan pilihan loh, itu adalah kewajiban berbuah itu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melihat kita hidup di dalam Tuhan dan kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau nggak gitu kita nggak kenal Tuhan, betul nggak? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, CDC bisa berdiri. Sekarang sebentar lagi tahun 2023, kalau Depok bulan Maret masuk ulang tahun kedua, Bogor bulan kebablasan sebulan. Juni 2023 akan masuk 2 tahun. Itu pun karena Tuhan. Saya ingat banget, saya dulu kerjaannya saya, Chris, Seni, Natalia, kerjanya sampai minggu doa ya Nat ya. Tiap Sabtu kerjanya cuma doa, mewek. Boro-boro mikirin CDC, mikirin gereja, mikirin jadi gembala. Wah boro-boro cuman meratapi nasib. Nah, hal itu karena siapa yang menabur dengan air mata akan bersorak-sorai dengan sukacita. Berarti tepuk tangan buat Tuhan. Anda ada di sini karena anugerah Tuhan. Amin. Saya nggak pernah mikir ada yang namanya CDC Depok dan CDC Bogor. Nggak pernah ada mikir ada jiwa-jiwa yang duduk di dalam satu ruangan untuk beribadah bersama. Nggak kepikiran. Kepikirannya cuman meratapi nasib. Karena kita dalam keadaan sedih. Tapi memang curhat sama Tuhan itu paling ampuh. Tuhan itu menjawab setiap doa kita. Dan CDC ada karena jawaban doa. Amin. Jadi jangan pernah bosan berdoa ya. Nah oleh karena itu berbuah itu salah satu tanda pertumbuhan. Kalau tanaman itu sehat. Seperti tadi pohon mangga saya kan gak sehat ya, ngerugiin terus ya, makanya ditebang. Tapi kalau kita nanam pohon buah dan buahnya hasilnya luar biasa manis, itu artinya pohon itu sehat, betul nggak? Jadi menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh yang nanam. Jadi nanam bilang, wih ini pohon keren. Dulu hobi suami saya bertanam. Dia punya kebun pepaya dan kebun jeruk. Sekali panen berapa kuintal ya Bapak itu ya? Sekali panen kuintalan. Itu pembelinya udah ngantri. Pembeli yang pesan pepaya mau pesan jeruk udah ngantri. Kenapa? Karena manis banget buahnya. Jadi mau berapa kuintal pun langsung panen ludes. Saya lagi mikir ya ampun kenapa orang suka? Karena buahnya manis. Kalau buahnya manis laku keras. Nah coba kalau buahnya asam laku nggak? Nggak laku, siapa yang mau beli buah asam? Nah itu salah satu contoh berbuah yang luar biasa. Saya mau bagikan ada, Nah ini kata-kata tepat, kata-kata bagus yang saya ambil. Ini adalah kata-kata yang ditulis oleh Pastor Jim Erwin. Dia bilang gini, God has called us to be producer, not consumer. Nah katakan kiri kanan, kamu produser loh. Bukan konsumer. Ya, apa sih artinya produser dan konsumer? Nah, saya mau kasih tahu. Yang disebut dengan produser atau konsumer itu ada bedanya, tugasnya pun beda. Produser adalah pihak yang memproduksi atau menghasilkan produk yang berkualitas sehingga selalu menarik konsumer baru terus menerus datang lagi. Karena produknya berkualitas. Tapi yang sibuk mikirin supaya hasilnya bagus nih, bisa dinikmati konsumer, itu adalah produser. Jadi kalau ngomong mikir atau kerja, yang kerja siapa? Produser atau konsumer? Produser yang mati-matian mikir. Ya enggak? Seperti suami saya waktu nanam pohon pepaya dulu ya sama jeruk. Walah, rasanya saya sampai bilang dia lupa sama istri kalau udah nanam. Gitu. Sehari-harinya ditongkrongin tuh kebun. Tapi kalau istrinya diajak ngomong, nggak sebeduk nggak sekali diajak ngomong. Sampai rumah udah teler, capek di kebun, tidur. Saya bilang punya suami kok ya didiemin begini ya. Tapi seharian di kebun, lupa pulang kalau nggak ditelepon. Karena sibuk ngurusin kebunnya. Entar pupuknya, entar anti hamanya lah. Makanya buahnya manis-manis kenapa? Karena diurusin. Dipelihara, disayang-sayang,
istri di rumah lupa dia. Sampai untung istrinya udah tahu diri ya. Ya udahlah demi kepala keluarga ya sudah ngalahin kebon, cinta pertamanya kebon buahnya. Jadi ibu rada-rada ngerti ya kalau laki-laki suka gitu ya. Udah lupa sama istri, giliran butuh doang dia nyari istri. Enggak sih, enggak gitu. Tapi satu hal di situ, produser itu memikirkan bagaimana memproduksi segala sesuatu yang terbaik, the best, supaya konsumer datang. Nah konsumer itu kerjanya apa? Kan ada istilah ya, pembeli adalah raja, betul nggak? Konsumer itu cuma tinggal mau menikmati. Saya mau beli ini, kualitasnya harus bagus, kalau nggak enak dikit, komplain langsung. Ini kenapa begini? Tidak sesuai harapan saya. Langsung komplain. Enak bener ya jadi konsumer. Dia nggak tahu susahnya memproduksi itu. Tapi dia nggak ngerti, tapi dia bisa komplain. Karena apa? Karena itu mentalnya konsumer. Kita bukan konsumer Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita, kata quote-nya Pastor James Erwin ini adalah, kita adalah produser. Karena kita disuruh berbuah. Dan buahmu itu tetap. Artinya nggak boleh turun kualitasnya. Kita harus melayani jiwa-jiwa, bekerja untuk Tuhan. Semua harus lakukan the best. Betul nggak? Semua harus the best. Nggak bisa setengah hati, nggak bisa disambi, nggak bisa asal-asalan atau sisa waktu kita, sisa tenaga kita. Coba kalau kita kerja part time, orang yang punya perusahaan atau pernah jadi direktur atau manajer, ngadepin orang kerja part time sama full time, kualitas hasil kerjanya beda apa enggak? Beda. Orang full time itu udah segenap kekuatan, segenap hati, segenap tenaga ada di situ semua. Tapi kalau part time, ya sudah kerja aja sudah. Yang penting udah part time kan, udah bagus, udah kerja udah beres. Tapi dia nggak terlalu beban berat untuk menjadi seluruh hati, seluruh pikiran. Jadi kita di sini dipanggil Tuhan untuk menjadi produser karena kita disuruh menghasilkan produksi yaitu buah dan buah itu tetap. Saya mau kasih tahu yang namanya orang memproduksi itu artinya di dunia kependudukan pun ada kelompok usia produktif. Nah, saya kalau baca di ilmu kependudukan, kelompok usia produktif itu di seluruh negara, di seluruh dunia, karena saya dulu pernah kerja di WHO, umur berapa? 15 sampai 64 tahun. Itu adalah kelompok usia produktif. Artinya orang kelompok usia ini harus produksi kalau enggak jadi beban negara. Begitu kelompok usia ini pengangguran semua, kejahatan langsung meningkat. Betul enggak? Makanya negara setengah mati mikirin. Sedangkan jumlah kelompok usia produktif mendominasi jumlah penduduk di setiap negara di seluruh dunia. Jadi makanya beban negara itu kalau enggak menciptakan lapangan pekerjaan, penjahatnya meningkat, otomatis mana ada penjara yang bisa nampung. Sekarang aja penjara udah overload, betul enggak? Kalau bisa dibebasin karena udah enggak ada tempat. Saya pernah dengar orang yang masuk penjara, tidur aja sampai berdiri loh, gara-gara nggak bisa selonjor. Bisa nggak tidur sampai berdiri, saya nggak habis pikir. Itu satu bukti memang kejahatan di mana-mana selalu lebih besar daripada kapasitas daya tampung penjara. Oleh karena itu kita harus mikirin kalau kita dipanggil Tuhan untuk produktif, Tuhan pasti menyiapkan kita lapangan pekerjaan, Tuhan menyiapkan kita kapasitas, Tuhan membekali kita dengan kemampuan. Ingat itu semua adalah anugerah. Kita bisa pelayanan, kita bisa main musik, kita bisa jadi apa saja, bisa mencari jiwa, itu semua anugerah karena Tuhan memberikan kita kemampuan dan kapasitas. Jadi kita produktif dalam hal apa saja, di kerjaannya produktif, di pelayanannya produktif, mau di sekolah ya produktif, di mana-mana pun kita bisa produktif. Nah, ayatnya ada di Matius 7 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ayat 16, bapak-bapak ya, laki ayat 17, ibu-ibu ayat 18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Silakan bapak-bapak. Ibu-ibu. Mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, itu tujuan Tuhan menyuruh kita berbuah, supaya kita menghasilkan buah yang baik. Pada saat kita menghasilkan buah yang baik, kita akan menarik konsumer. Konsumer itu siapa?
orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Yesus. Amin. Pada saat hidup kita mencerminkan Kristus ada di dalam hidup kita, gak usah pakai jidat kita ditulisin Kristen Bapak Ibu. Gak usah pakai kalung salib segede gajah. Gak usah pakai identitas Kristen. Orang akan tahu siapa kita. Karena apa? Kita punya kasih, kita punya kemurnian, ketulusan, dan sebagainya, yaitu buah-buah yang Tuhan lengkapi dalam hidup kita salurkan keluar, yang tentunya bukan buah yang negatif ya, buah yang positif, bukan buah yang asam, bukan buah yang pahit, tapi buah yang manis yang kita bagikan, yang menarik orang datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Kristus akan tercermin dalam hidup kita bila kita orang yang berbuah. Itu tandanya rohani kita sehat, sehingga lewat hidup kita lah kita akan memuliakan nama Tuhan pada saat orang mengenal Yesus. Nah, jadi bukan menjadi Kristen batu sandungan Bapak Ibu. Kristen batu sandungan itu buahnya negatif. Jadi bawaannya sewot melulu, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper. Nanti orang-orang lama-lama jauhin kita karena kalau deket-deket kena semprot. Dituduh melulu, salah melulu. Padahal kita mau salah pun ya gak apa-apa kali ya. Kita tinggal ngampuni. Bener gak? Mana ada sih orang yang sempurna? Lah kalau salah ya udah, tapi jangan salah terus dituntut, salah terus dipaksain. Nah, itu namanya bukan kasih. Karena kita sebagai bapak kepada anak gak gitu caranya. Jadi kita mau bahas hari ini, tema yang saya bahas kaitannya berbuah tentang talenta. Kita akan bahas karena terlalu panjang, satu buah ini 1 tahun, kita bahas 1 poin dulu, talenta. Nah, apa yang disebut talenta? Talenta adalah potensi diri atau bakat, keterampilan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada seseorang yang dapat dipergunakan untuk bisa survive dalam menjalani kehidupan. Akhirnya kita akan menghasilkan finishing well, itu talenta. Kisah talenta akan kita bahas dari Jadi talenta ini saya mau kasih tahu, kalau kita semua sudah dikasih talenta sama Tuhan, tetapi talenta ditambah right action, artinya tindakan yang benar sesuai firman Tuhan, itulah kekuatanmu. Kalau talentanya kita anggurin, hati-hati, hari ini kita akan belajar. Kalau talentanya disertai dengan action atau tindakan, aplikasinya, kekuatan kamu ada di situ dan kamu akan finishing well. Ayatnya diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, saya akan bacakan dulu ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perhatikan ayat, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada orang yang bilang, wah ini Tuhan pilih kasih nih. Kok seorang dikasih 5? Kok seorang dikasih 2? Kok gue cuma 1? Apakah kita menuduh Tuhan pilih kasih? Oh, enggak. Ayatnya dengan tegas menjelaskan masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, masing-masing menurut kesanggupannya. Ayat berikutnya, ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Next, coba kok susah banget. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Next. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Next. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat dimanapun Tuan tidak menanam. Ayat berikutnya, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Berikutnya, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Next, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Terakhir ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ayat ini gak main-main loh Bapak Ibu. Begitu saya baca, tadinya saya nggak mau keluarin ayat ini di khotbah hari ini. Tapi nggak tahu kenapa, setelah berdoa, Tuhan bilang kasih ayat ini. Rupanya gereja kita tanpa disadari 2023 ini adalah bukan untuk gereja kita saja, untuk seluruh dunia. Semakin hari dunia semakin jahat. Semakin hari nggak bisa diprediksikan apa yang terjadi di bumi ini. Goncangan-goncangan di seluruh sektor aspek kehidupan manusia semua terjadi. Tuhan gak mau berlama-lama memanjakan kita. Tuhan ingin kita serius dalam hidup ini. Cuma 1 kali hidup ya, gak 2 kali. Gak ada kata reinkarnasi untuk anak-anak Tuhan. Nah, hidup kita yang 1 kali ini Tuhan pengen kasih kita kesempatan yang terbaik. Berbuahlah. Karena kalau kita gak berbuah, ini hasilnya. Contoh yang paling gampang, ada orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ya, ini gampangnya. Matematik yang dipakai sama Tuhan Yesus. Dia kasih tugas. Tugasnya ada orang yang dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 menduplikasinya, melipat gandakannya menjadi 10. Yang 2 melipat gandakannya jadi 4. Yang 1 tidak melipat gandakannya. Cuman tetap 1. Apa responnya Tuhan dari ketiga orang ini? Ini bicara 3 tipe manusia yang ada di dunia ini. Yang punya 10 talenta gak marah atau iri sama yang punya 4 talenta, bilang gini, aduh Tuhan tega ya ngerjain gue ya. Kan makin gede dikasih talentanya makin susah tuh ya ngelolanya, betul gak? Mendingan dikasih sedikit, gampang ngelolanya. Dikasih banyak itu pusing Bapak Ibu, betul gak? Tapi yang 4 talenta juga gak bilang gini sama yang 5 talenta, yang 10. Kok gue dikasih sedikit ya, kayaknya gak adil nih, gak bilang. Enggak, mereka fokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan hasilnya mereka mendapat pujian, tanggung jawab dan kebahagiaan. Diajak sama Tuhan menikmati kebahagiaan. Kita sudah baca tadi ayatnya. Tapi yang punya 1 talenta, emang dasar pikirannya burak dia. Nah pikirannya burak. Dia belum apa-apa udah nyalahin Tuhan. Udah nyalahin Tuhan ya. Tuhan enak bener ya lu menanam di tempat yang kamu sendiri tidak siap. Artinya lu ngerjain gue ya, kata gampangnya. Dia bilang Tuhan tak itu ngerjain dia. Waduh Bapak Ibu, kalau kita pernah berpikiran itu ke Bapak kita yang baik, bertobat ya. Bertobat,
Tapi jujur saya juga pernah. Saya juga pernah. Saya bilang gini, Tuhan gak adil deh. Perasaan gue udah cinta Tuhan, gue udah melayani Tuhan, gue udah berani bayar harga buat Tuhan. Kenapa gue kena kanker? Nah, komplain ya, dasar songongnya saya kumat. Songongnya saya kumat. Tetapi gak lama langsung bertobat. Saya takut sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu tahu gak kamu kena kanker kenapa? Untuk kemuliaan namaku. Oleh untuk kemuliaan namamu, cara yang lain kenapa sih? Kenapa kudu kanker? Pakai milih lagi. Nah, karena gak enak sakit kanker. Coba tanya orang yang pernah sakit kanker, enak apa kagak sih? Kalau enak saya juga mau, tapi karena gak enak makanya gak mau. Nah, jadi itulah Tuhan, dia punya otoritas penuh menetapkan kita untuk melipat gandakan hal yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan akhirnya yang punya 1 talenta karena dia songong, nyalahin tuannya, akhirnya dia dapat celaan, engkau adalah hambaku yang jahat, betul gak? Tuhan ngomong gitu. Saya lagi mikir yang punya 1 talenta tuh nipu kagak, ngerampok kagak, kejahatan apa yang dia buat? Gak ada kan? Gak ngapa-ngapain, cuman dia males menerima tugas dari Tuhan. Sama saya langsung ingat kepikir, kalau ada satu perusahaan punya pegawai duduk manis di kantor, kerjaannya gak ada yang beres, makan gaji buta, pertanyaan saya dipecat gak masih bos? Dipecat kan ya? Itu baru urusan kerjaan di kantor. Karena apa? Ada dia dan gak ada dia sama aja. Benar gak? Ada, anggap aja nih staf karyawan si A. Dia kerja, datang sih on time, gak pernah telat ke kantor. Setelah pulang ya on time, tapi seluruh kerjaannya kagak ada yang dikerjain. Tugasnya, job disknya sudah ditetapkan, gak dikerjain. Didiemin, nyolong, enggak, korupsi, enggak. Tapi bos lama-lama mikir, lu kayaknya menu-menuin kursi deh di sini. Mendingan gua pecat, menu-menuin kursi ada di perusahaan ini. Nah itu bayangin saya jadi, oh iya bener ya. Gak harus, dimarahin Tuhan itu gak harus berbuat kejahatan Bapak Ibu. Ternyata Tuhan paling marah kalau kita apatis. Diem aja, gak ngapa-ngapain. Itu yang namanya songong. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kehidupan gratis. Tuhan udah kasih kita jantung kita, organ tubuh kita komplit, menikmati kesehatan kita. Itu semua nilainya berapa? Masa mau makan gaji buta, gak mau kerja buat Tuhan untuk berbuah? Jadi kita coba hitung-hitungan deh kalau mau hitung-hitungan ya. Yuk next slide. Nah mau itu pakai matematiknya Alkitab ya. Berapa nilai talenta dalam Matius 25 yang cerita tadi kita udah baca. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah 1 dinar itu di zaman itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Saya sampai cek di Google berapa sih sekarang upah pekerja harian di era sekarang zaman ini. Ternyata berdasarkan data BPS Badan Statistik ya, Pusat Statistik September 2022. Upah pekerja harian adalah 58.760 perak. Jadi 1 dinar itu 1 dinar upah 1 hari buruh ya. Jadi 1 dinar itu sama dengan 58.760 perak. Jadi kalau ada pegawai yang disuruh mengelola tadi 5 talenta, 1 talenta dan 2 talenta, ternyata nilai uangnya segini nih Bapak Ibu. Kalau 1 talenta, karena 1 talenta 6.000 dinar, kita kaliin ya, 1 talenta sama dengan 6.000 kali 58.760. Jadi ada orang yang dikasih 1 talenta itu, uang yang dipegang di tangannya yang dianggurin adalah 352.560.000 rupiah. Masa uang segitu dianggurin, bisnis kek, ngelola apa kek, buka lapangan pekerjaan kek. Nah ya apalagi yang dikasih 2 talenta. 2 talenta berarti 6.000 kali 2 kali 352 tadi ya. Hasilnya 705.120.000 yang dikasih 2 talenta kalau hidup di zaman ini. Yang 5 talenta lebih gede lagi, 3,5 M, Bo. 3,5 M. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda dipercaya Tuhan dapat megang uang segini, dipakai apa? Dipakai shopping, keliling dunia, menikmati sendiri lupa sama orang. Jadi artinya Tuhan memberikan kita, ini ilustrasi ya, ini ilustrasi bukan cerita benar.
Ini adalah perumpamaan di Alkitab yang kita tarik ke zaman ini. Karena kan sekarang upah buruh harian gak sama seperti 2000 tahun yang lalu ya. Upah buruh harian sekarang adalah segitu. Tapi yang jelas tetap 1 talenta adalah 6.000 dinar. Itu proporsional. Tapi kalau sekarang dolar kan gak sama ya. Dulu saya hidup dolar 1 dolar 2.000 perak. Sekarang di atas 15.000. Nah jadi itu satu bukti Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengelola. Bukan untuk dianggurin. Dan tentu enggak bentuk dalam nilai uang saja. Dalam bentuk kesehatan. Dalam bentuk kapasitas kemampuan kita mengelola segala sesuatu. Tadi talenta kan segala sesuatu yang ada di diri kita. Kita enggak bisa diemin. Jadi untuk melayani Tuhan ada pensiunnya apa enggak? Enggak ada. Untuk melayani Tuhan enggak pakai pensiun. Karena Tuhan memberikan kita untuk satu hari nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat kita sudah ketemu Bapa nanti. Tuhan akan tanya. Kayak tadi tuannya nanya ke karyawannya. Ke upahannya. Mana hasilnya? Yang satu bilang ini 5 talenta jadi 10. Ini yang 2 jadi 4. Jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan. Aduh Tuhan, sibuk banget waktu aku di dunia jadi enggak sempat, enggak ngapa-ngapain untuk Tuhan. Sibuknya untuk aku dan aku. Ya dan Tuhan marah. Nah oleh karena itu perumpamaan talenta ini di ayat 15 saya mau kasih katakan tadi. Betul-betul Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas masing-masing dari kita. Enggak ada yang overload, enggak ada juga yang nganggur. Semuanya pas. Jadi tugas kita, kewajiban kita adalah mengembangkan atau melipat gandakan dengan pertolongan Roh Kudus. Inilah saatnya mumpung masih tanggal 1 Januari tahun 2023 kita isi untuk berbuah. Amin. Nah jadi jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jangan iri kalau orang diberi talenta lebih besar. Atau jangan iri kalau orang diberi talenta lebih kecil. Karena kita juga bisa iri yang lebih kecil. Kenapa? Karena kita merasa overload. Yang kecil kita bilang kok enak ya dia santai. Lepas pikiran itu semua buang. Karena Tuhan sudah memberikan sesuai dengan kesanggupanmu. Tuhan tahu kapasitas kita. Mau itu 5, mau itu 2, mau itu 1. Tuhan tahu kapasitas kita. Tapi jangan pernah sekali-kali mengubur talenta tanpa melipat gandakannya. Karena hari Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu terakhir ayat yang saya mau bagikan adalah Mazmur 92 ayat 15. Silakan dibaca yang kuat. 1, 2, 3. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Sampai masa tua pun kita tetap berbuah. Amin. Amin. Katakan kiri kanan sampai masa tuamu tetap berbuah. Sampai masa tuamu tetap berbuah. Jadi yang hari ini merasa tua, termasuk saya, jujur, termasuk saya, bukan saya juga tua, Bo. Siapa yang bilang saya ABG? Saya ini udah tua. Jadi kalau ayat ini untuk Bapak Ibu juga untuk saya. Kadang-kadang saya aduh Tuhan capek, udah ya udah. Begitu baca, nggak boleh ya. Sampai masa tua pun kita harus tetap berbuah. Saya ingatkan kembali tema kita, fruitful. Katakan kiri kanan, kamu tetap berbuah. Amin, amin. Hadapi tahun 2023 dengan iman dan kita akan melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam bidang apa saja. Jangan ngiriin orang lain, tapi lakukan bagian kita. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Thank you Lord Jesus yang selalu mengingatkan, menegur dan selalu membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Dan kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang katakan dunia tentang tahun 2023, kami tidak takut. Karena Tuhan
selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat CDC, baik yang hadir on-site maupun online. Biarlah kami semua menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, fokus kepada panggilan kami dari Tuhan, fokus kepada mengembangkan, melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kami mau menjalani 2023 bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami semua, karena kami tahu ini adalah awal tahun yang membawa kami masuk dalam perkara-perkara besar bersama Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita diingatkan memasuki tahun 2023. Hari ini juga hari yang luar biasa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bacakan iman rasuli bersama-sama, karena inilah yang kita percayai, inilah yang kita yakini, dan kita perkatakan keluar dari perkataan kita itu dari dalam hati kita. Kita akan baca sama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita perkatakan bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, sudahkah kita menerima anggur? Yang belum bisa angkat tangan dan dilayani. Ada yang belum? Silakan. Sudah ya? Di dalam roti ini ada ayat. Bapak Ibu bisa baca dan renungkan sejenak. Ayat ini buat kita hari ini. Mari kita angkat roti ini. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Karena pelanggaran kita itu dibayar di kayu salib. Oleh karena itu tinggalkan cara hidup yang lama. Tetap percaya kepada Tuhan. Ambillah dan makanlah roti ini dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah kehidupan. Dan dalam kehidupan bicara tentang kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat. Katakan amin. Kalau engkau percaya, mujizat terjadi dalam hidupmu. Hidupmu terus Tuhan beri kelimpahan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama.
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudaraku boleh kembali duduk. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita adalah produsen, bukan konsumen ya. Kita harus memproduksi buah. Seperti tadi dikatakan ayat yang cukup menarik. Kalau kita memproduksi buah, kita akan menjadi gemuk dan segar. Yes, amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, welcome home. Selamat datang di ibadah awal tahun CDC Bogor. Sebelumnya, terima kasih buat Pastor Tini atas firman yang telah disampaikan. Boleh sekali lagi kasih aplaus yang meriah buat Pastor Tini Setiawan. Di awal tahun yang indah ini, kami mau menyambut bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama-sama keluarga besar CDC Bogor. Apakah ada? Kalau tidak keberatan, boleh mengangkat tangannya. Karena kami mau menyambut Bapak dan Ibu. Selamat datang, welcome home di keluarga besar CDC Bogor. Boleh memberikan salam sambutan kepada saudara-saudari kita yang baru datang hari ini. Selamat datang. Kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih kepada volunteers yang telah menyiapkan ibadah kita ini. Dari kemarin jam 2 siang pada saat hujan besar, mereka hujan-hujanan bawa barang seperti Bapak, Ibu, dan Saudaraku lihat. Di sini ada speaker dan segala peralatan alat musik. Ini semua dibawa dari ruko sekretariat. Dan ada volunteer yang telah mengusahakan, menyusunnya sedemikian rupa, yang telah berlatih kemarin malam. Jadi saat ini saya undang Bapak, Ibu, dan Saudaraku bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sambil katakan, thank you volunteer. Terima kasih. Silakan kembali duduk. Ya, luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ibadah umum minggu depan ini spesial. Karena kita kedatangan tamu dari Bandung. Pastor Arlen Johan dari ICC Bandung, yaitu sinode kita. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku hadir, bahkan mengajak rekan, saudara, kerabat yang mungkin sudah lama tidak datang untuk beribadah. Mari sama-sama kita menikmati pesan Tuhan yang akan disampaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tadi sudah melihat ya, anak-anak SeaKids yang luar biasa. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak, putra-putri atau kerabat saudara yang belum mengikuti kelas sekolah minggu, kalau di kami bernama SeaKids, boleh diajak. SeaKids ini berbarengan dengan ibadah umum, yaitu setiap jam 9 pagi hari Minggu di Bogor Green Forest Hotel ini. Bapak, Ibu, tadi kalau hari ini mereka melakukan kegiatan kreatif, yaitu memasak dan membuat kue. Jangan lupa untuk minggu depan dibawa putra-putrinya ya. Kami ada mesbah doa
di mesbah doa ini kita sama-sama berdoa syafaat bagi bangsa negara, bagi kota kita tercinta, dan juga bagi setiap pergumulan Bapak dan Ibu. Jadi setiap hari Senin jam 7 malam melalui Zoom online kita akan bersama-sama berdoa sampai jam 8, 1 jam kita berdoa bersama. Dan selain doa online setiap Senin malam, ada juga doa setiap Kamis malam. Nah, kalau doa Kamis malam ini Bapak Ibu dan Saudaraku dilakukan secara onsite di Ruko Sekretariat CDC Bogor di Perumahan Panorama Pamoyanan Ruko nomor 3. Di sini kita cuma fokus pada berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati hadiratnya setiap Kamis malam. Bapak, Ibu dan Saudaraku, bagi yang membutuhkan layanan konseling secara pribadi, secara privasi, boleh menghubungi Ibu Rosi atau Ibu Natalia. Mereka akan dengan penuh kasih melayani Bapak Ibu untuk kebutuhan konseling secara pribadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti kita tahu kalau nama gereja kita yang saya percaya telah dipilih Tuhan adalah Christ Disciple Community, yang artinya komunitas murid-murid Kristus. Kami mengundang Bapak, Ibu dan Saudaraku untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas kecil. Di sini kita bisa lebih saling mengenal, kita bisa lebih saling menguatkan, saling mendoakan dan bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk memilih Carecel ataupun Komsel sesuai dengan waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Ada Carecel Family, ada untuk youth, ada untuk teens, dan ada khusus untuk para ibu. Wow. Tapi untuk minggu ini Carecel akan mengadakan fellowship. Jadi start pertemuan akan diadakan pada minggu depannya. Bapak, Ibu dan Saudaraku, setelah ibadah ini boleh kita saling berfellowship dan kita bisa menikmati coffee break, menikmati snack yang telah disiapkan oleh panitia. Coffee break ini free, tidak dipungut biaya. Ya, Bapak, Ibu dan Saudaraku, inilah adalah saat yang terindah. Karena Tuhan yang empunya segala sesuatu masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk pekerjaannya di CDC Bogor. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh memasukkan ke dalam amplop yang ada pada bangku Bapak Ibu atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera atau men-scan QR code yang ada di layar ataupun di amplop yang Bapak Ibu dapatkan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat dari Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman atau kata-kata yang diucapkan Sang Mesias kita, yaitu berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Bapak, Ibu dan Saudaraku, walaupun kita harus memberi dengan penuh kerelaan hati. Walaupun kita harus memberi dengan tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Jadi apapun yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, Tuhan pasti akan membalasnya sesuai dengan kehendaknya. Mari kita tundukkan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari harta kami. Untuk menyisihkan, bukan menyisakan.
untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan penuh kerelaan hati ya Bapa, dengan penuh sukacita. Kami tidak mengharapkan imbalan atau balasan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan membalas apapun, berapapun yang kami beri. Karena ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepada kami. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada akhirnya kita akan akhiri ibadah ini. Jadi Bapak Ibu yang di tempat ini, saudaraku, saya mengucapkan sekali lagi Happy New Year, selamat tahun baru, baik yang ada di sini maupun di online. Sekali lagi Happy New Year, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baru, tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh memasuki tahun ini Tuhan. Tahun 2023, tahun yang penuh pengharapan. Kami percaya ada satu penyertaan Tuhan dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang percaya sungguh-sungguh ada Tuhan, ada pengharapan. Kami percaya juga Tuhan, firman-Mu Tuhan terus untuk hari ini kami mau berbuah. Ada satu kewajiban Tuhan. Kami minta Tuhan bukan pilihan, tapi kewajiban kami untuk berbuah. Biar Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan tolong setiap langkah kami Tuhan. Setiap tindakan kami, setiap apapun yang kami kerjakan, kami minta pertolongan dari Roh Kudus agar kami bisa menghasilkan buah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya terlebih lagi Tuhan, hari ini terus bawa kami untuk mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu mengasihi umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberi satu hidup damai dengan keluargamu, dengan hidup rukun, dimanapun kau berada. Di tengah-tengah keluargamu, menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan, dan hidup dengan harmonis dengan pasangan hidupmu, suami istri, dan bahkan anak-anakmu. Tuhan berkati keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Diberkati juga apapun yang kau kerjakan, baik studi, pekerjaan, usaha, apapun Tuhan beri keuntungan berkali lipat di dalam nama Yesus. Berikan hikmat Tuhan turun atas setiap kami pagi ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Biar Tuhan, kasih Tuhan turun mengalir atas setiap kami. Biar hidup kami hidup yang saling mengasihi. Karena sumber kasih berasal dari Kristus Yesus. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati.